Ini pembodohan, Pak. Gara-gara dibongkar triknya, dukunnya marah. Kenapa? Nggak laku. Kalau memang kamu nggak laku, kenapa selama ini jual penglaris? Berarti kamu tidak bisa melarisi dirinya sendiri, betul? Ada lagi orang Pak Dukun minta nomor angka berapa yang keluar. Kalau memang bisa lihat, kenapa nomornya nggak dibeli sendiri? Dan yang paling goblok apa? Ada jomblo datang ke dukun minta pengasihan, minta ilmu pelet supaya dapat istri cantik, padahal dukunnya istrinya merongos. Ini tidak rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tahun baru Islam yang bertempat di desa Sikancil, kecamatan Garangan, Larangan, Kabupaten Brebes, yang saya banggakan. Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Sikancil Larangan yang berbahagia, saya melihat ini pengajian yang diadakan oleh panitia yang super nekat, pengajian tanpa tenda. Konsekuensinya dua, kalau panas kepanasan, kalau hujan hujan. Tapi saya berterima kasih ibu-ibu terutama yang mau duduk di hadapan kita semuanya tanpa tenda, tanpa kelasah. Mudah-mudahan panasnya siang hari ini menjadi wasilah tiket sejuknya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji dan umroh. Bapak Ibu yang saya muliakan, yakinlah bahwa panasnya siang hari ini insya Allah merupakan wujud rasa cintanya Allah kepada kita. Amin. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa acara siang hari ini walaupun panas tidak mengurangi rasa semangat. Insya Allah semua yang hadir ini tercatat di sisi Allah sebagai orang yang baik. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 4 sahabatnya Nabi yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Utsman, dan yang keempat adalah Ali. 4 orang ini dengan tipikal dan karakternya masing-masing. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, orang bijak sekaligus mertuanya Kanjeng Nabi. Yang kedua Sayyidina Umar, orangnya gagah berani, menjadi pembela bagi Nabi. Umar itu walaupun galak, gagah berani, sampai setan, demit, jin, iblis takut dengan Umar. Makanya kalau ibu punya uang di rumah, jangan dimasukkan ke dalam Quran. Tapi apa? Pintunya dikasih tulisan Umar Al-Faruq. Itu setan, tuyul, jin, demit nggak mungkin berani masuk. Yang ketiga Sayyidina Utsman. Utsman ini siapa? Sahabat Nabi yang kaya, dia dermawan. Sahabat yang keempat Ali, siapa dia? Pintar dan cerdas. Bapak Ibu, kalau kita bikin acara pengajian di kampung seperti ini,
Hendaknya ada yang punya karakter dan tipikal seperti Abu Bakar. Siapa? Orang tua yang bijak. Tugasnya apa? Nasihati, nuntun, menunjukkan kepada yang benar. Ada pula orang kampung yang berkarakter seperti Umar. Siapa? Yang gagah berani. Kenapa? Karena penting. Hari ini orang Islam harus punya orang yang gagah, harus ada orang yang pemberani. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak suka dengan dakwah ahlu sunnah. Contoh, sedekah bumi itu apa ada dalilnya? Ini dibutuhkan orang-orang yang berani seperti Umar. Tapi gara-gara Umar kalah sama istrinya, takut sama istrinya, Umar diangkat derajatnya menjadi walinya Allah. Rata-rata kiai itu istrinya galak. Rata-rata wali itu istrinya galak. Para suami yang punya istri galak, insya Allah besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Ada yang berkarakter seperti Utsman. Siapa mereka? Orang-orang kampung yang kaya, yang mau mensedekahkan hartanya untuk terlaksananya pengajian siang hari ini. Iki siapa maning? Pak Bayan wis tua pede banget ya. Bayannya bokongnya gede temen. Harus ada orang-orang seperti Utsman. Kenapa? Karena untuk memastikan keberlangsungan acara bisa berjalan dengan baik. Saya itu berpikir begini, kenapa umat Islam itu harus kaya? Makanya saya protes kalau masih ada puji-pujian di masjid yang tujuannya, mohon maaf, yang isinya menurut saya nggak asik. Coba di sini kalau habis adzan masih ada puji-pujian nggak? Ada satu puji-pujian yang paling saya benci. Isinya apa? Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Siapa bilang rugi dunia tidak jadi apa-apa? Bu, masalah nggak kalau rugi dunia? Masalah. Buktinya apa? Ini panitia karena nggak punya dunia, nggak kuat pasang tenda. Kenapa? Karena nggak ada duit, betul? Karena nggak ada anggaran, betul? Makanya kalau berdoa begini, Bu, ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati, ya Allah. Uang memang tidak menjamin bahagia, betul? Tapi kalau nggak ada uang pasti nggak bahagia, ya Allah. Makanya kenapa kemudian kita diingatkan oleh Nabi, kenapa harus ada karakter seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Mangkana lahu ilmun, yang punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, hendaklah seseorang yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya. Wa mangkana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi, sedekah dengan tenaganya. Jangan jadi yang nomor 4. Siapa, Bu? Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Ketika memaknai tahun baru Islam, tahun baru hijrah, apa pendapat Sayyidina Utsman? Beliau mengatakan, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Yang namanya hijrah itu adalah orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang ada baiknya, mana yang ada buruknya. Itulah hijrah. Pertanyaannya begini, kenapa memperingati tahun barunya dibuat pengajian? Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Alladzi farraqat bainal haq wal batil, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Coba saya mau tanya, konsep perdukunan itu hak apa batil? Batil. Coba kemarin si dukun Samsudin ini ditanya sama dokter, apa penyebab penyakit kanker? Dukunnya jawab,
Kanker payudara itu disebabkan karena seorang istri suka marah-marah sama suami. Pertanyaan saya, kalau ada gadis kena penyakit kanker, berarti dia marah-marah sama siapa? Suaminya orang. Ini tidak ilmiah. Istrinya Gus Miftah diganjar tahun 2019 kanker payudara. Padahal istrinya Gus Miftah nggak pernah marah. Berarti cangkemnya bosok. Gayanya ada orang stroke, diobati pakai keris, nyetrum, ternyata kerisnya beli di Shopee. Ini pembodohan, Pak. Gara-gara dibongkar triknya, dukunnya marah. Kenapa? Nggak laku. Kalau memang kamu nggak laku, kenapa selama ini jual penglaris? Berarti kamu tidak bisa melarisi dirinya sendiri, betul? Ada lagi orang Pak Dukun minta nomor angka berapa yang keluar. Kalau memang bisa lihat, kenapa nomornya nggak dibeli sendiri? Dan yang paling goblok apa? Ada jomblo datang ke dukun minta pengasihan, minta ilmu pelet supaya dapat istri cantik. Padahal dukunnya istrinya merongos. Ini tidak rasional. Caranya bagaimana? Cari kiai yang jelas. Mohon maaf Bapak Ibu, warga Brebes tak kasih tahu. Kiai itu sekarang jenisnya ada 5. Yang pertama, kiai tutur. Yang kedua, kiai catur. Yang ketiga, kiai sembur. Yang keempat, kiai nganggur. Yang kelima, kiai ngawur. Kiai tutur, pekerjaannya apa? Nutur-nuturi, memberi nasihat. Mau tausiah, mau ido hasanah, pengajian mulang santri, tutur. Yang kedua, kiai catur. Ini kiai mainnya cuman politik tok. Diundang partai merah, serbanya merah. Diundang partai kuning, serbanya kuning. Yang ketiga, kiai apa? Kiai sembur. Lah ini kiai yang nyembuh-nyembuhin orang, ngobatin orang, doain orang, nyuwuk orang. Saya lebih suka kiai sembur, kiai yang berpraktek nyembur, daripada tukang sembur yang berpenampilan seolah-olah seperti kiai. Kalau dia basicnya kiai, minimal ngerti ilmu nih Pak. Tapi kalau dia dukun berpenampilan kiai, ini bahaya. Ibu-ibu harus bisa membedakan mana kiai, mana dukun. Jelas berbeda kok. Dalam kitab taklim itu ada syair bunyinya begini. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan besar kalau ada orang pinter keblinger, dan lebih parah daripada itu siapa? Orang bodoh yang menyesatkan. Saya mau tanya sekarang, dukun itu pinter keblinger apa bodoh menyesatkan? Bodoh menyesatkan. Pertanyaannya, kenapa dukun kok dipanggil orang pinter? Jawabannya adalah karena yang datang orang goblok. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang adalah orang abnormal, tidak normal. Ini ngerusak Pak lama-lama. Ini penipuan.